Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Nggak terasa kita sudah di bulan Maret, ada di minggu pertama di bulan Maret. Semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan. Amin saudara. Saya sangat percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, maka kita juga berhak untuk selalu ada dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa minggu terakhir kita bicara masalah hati, masalah pikiran. Bahkan ketika saya siapkan khotbah ini, setelah selesai saya siapin, baru saya tersadar, kok kembali masalah hati ya gitu. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan memang ingin menolong kita untuk hati-hati dengan hati. Ya, karena memang tanpa kita sadari seringkali hati itu menyiksa kita, saudara. Saudara perlu pahami bahwa hati kita sering dipengaruhi oleh peristiwa yang sudah terjadi. Saudara tahu, segala yang terjadi di hidup kita akan tersimpan dalam memori kita yang disebut dengan memori bawah sadar. Dan itu tidak pernah terhapus, saudara, kecuali bagi orang yang amnesia ya, yang hilang ingatan. Tetapi dari mulai kita kecil itu semua tersimpan karena kerekam dengan sangat baik. Itu luar biasanya otak dibuat oleh Tuhan bagi kita. Nah saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita seharusnya adalah mengapa hal-hal yang pahit, hal-hal yang nyesak di dada, yang menyedihkan, yang menyakitkan, itu yang lebih kuat di memori kita daripada hal yang menyenangkan. Nangkap maksud saya saudara? Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita mungkin tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba pikiran kita terbawa ke masa lalu yang menyakitkan, yang menyedihkan, dan otomatis hidup kita berubah sesaat. Kita terbawa pada masa lalu itu. Padahal kan masa lalu kan udah selesai. Udah selesai. Tapi kenangannya begitu kuat sampai berkali-kali, katakanlah dalam tanda petik, menyiksa kita. Nah, tidak banyak orang mampu mengatasi hal seperti ini. Sehingga saudara, saya senang ada orang mengatakan salah satu cara mengatasi hal seperti itu adalah kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Tapi setidaknya kita bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk masa lalu. Sekali lagi, kita nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk masa lalu. Kalau kita anggap itu sebuah peristiwa menyakitkan, tinggal kita rubah. Saya pernah punya pengalaman yang pahit, tapi puji Tuhan saya bisa melewatinya. Selesai. Saya pernah punya pengalaman ini. Artinya begini, kalaupun kita terbawa ke situ, itu sudah sesuatu yang menyenangkan. Saya baru pulang dari Salatiga. Saya minggu ini ada perjalanan cukup panjang saudara. Saya Senin Selasa itu udah di Jakarta. Kemudian Rabu Kamis saya di Salatiga, Jumat Sabtu saya di Tarutung. Jadi baru kemarin sore sampai di Medan lagi. Nah, ketika saya ke Salatiga, saya ketemu di sana dengan seseorang yang dulu ketika saya pertama kali praktek pelayanan, orang ini belum ada karena belum lahir. Jadi dia lahir setelah saya keluar dari tempat itu. Tetapi justru dia yang jemput saya, antar saya ke airport. Dan dia bercerita, dia bilang papa suka cerita tentang Om lo sama saya. Padahal itu peristiwa bayangkan tahun 84. Sekarang tahun berapa? Berarti 38 tahun yang lalu. Akhirnya saudara, ketika ketemu dia, saya kembali ke kenangan masa lalu. Dan ketika saya ingat waktu dulu itu, bayangkan saudara, saya harus naik sepeda 9 km untuk pelayanan. Jadi di gereja induknya kita itu ibadah dimulai jam 6 pagi.
selesai jam 8, saya harus langsung ambil sepeda untuk ke satu desa 9 kilo, saya kebut karena saya harus ngajar sekolah minggu pada jam 9. Jadi saya harus ngebut 9 kilo saudara naik sepeda. Harus sampai sana sebelum jam 9, karena anak-anak nunggu saya. Nah setelah itu saudara, lanjut jam 10 kita ibadah, orang dewasa. Baru siang itu juga jam 12 selesai, naik sepeda lagi pulang. Untuk kebaktian lagi jam 4 di gereja induknya. Dan saudara, ketika saya kenang itu, bagi saya itu sesuatu kebahagiaan luar biasa. Waktu saya cerita kepada orang ini, dia bilang, iya om. Jadi om naik sepeda, saya bilang iya. Tapi saya cerita sudah dengan sebuah kebanggaan saudara. Begitu juga ketika saya coba kilas balik ke belakang, saya sudah merasa ada banyak peristiwa di hidup ini yang pada masa itu orang katakan, wow, tapi hari saya katakan, saya bersyukur punya pengalaman itu. Bisa ditangkap saudara? Nah, itu cara saya untuk mengubah hati saya. Bahwa yang dulu kita anggap sesuatu yang wow, tapi dan saudara, saya mencoba melakukan ini kepada peristiwa-peristiwa yang mungkin terkesan di hati pada masa lalu itu nggak enak. Tapi ketika kita ingat kembali, itu menjadi peristiwa yang menyenangkan bagi saya. Kenapa? Ternyata saya pernah mengalami ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin saudara. Nah karena itu hari ini saudara, kembali masalah hati, hidup sepenuh hati. Hati lagi. Hidup sepenuh hati. Kita baca Alkitab dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dari segenap hati saya terjemahkan sepenuh hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hati itu difokuskan kepada Tuhan, bukan manusia. Ini motivasi hidup, saudara. Bahwa hidup saya untuk Tuhan. Nah, dalam ayat sebelumnya dikatakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan, perbuatan, perkataan, perbuatan. Kita hidupkan dengan perkataan dan perbuatan. Ada orang berkatanya baik tapi perbuatannya nggak baik. Tapi ada orang perkataannya nggak baik tapi perbuatannya baik. Orang bilang zaman dulu di Pulau Jawa, orang Batak itu memang kasar ngomong tapi hatinya lembut. Itu pembelaan saya pada orang Batak. Sehingga saudara tahu di Pulau Jawa sana banyak orang tergila-gilain orang Batak. Makanya saya bawa satu. Saudara-saudara, perkataan perbuatan, perkataan perbuatan. Sekali lagi Alkitab mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Atau saya buat simpel seperti ini, perkataan, perbuatan, fokusnya Tuhan. Ini cara kita untuk menata hati kita. Karena kalau masih fokus kita ke manusia, kita terganggu, saudara. Kita terganggu. Sekali lagi, fokus hidup kalau masih manusia terganggu. Satu contoh misalnya kita berbuat baik pada seseorang, ya kalau dia menghargai perbuatan baik kita, kalau enggak. Ada pepatah, ini pepatah orang Batak sih. Tapi yang terjemahkan kira-kira seperti ini. Sakit ditolak meminta, lebih sakit ditolak ketika memberi. Sekali lagi, sakit ditolak meminta, lebih sakit ditolak memberi. Coba, benar nggak ya? Coba dalam fakta hidup, benar nggak? Kita meminta ditolak orang, sakit memang, tapi tidak sesakit kita memberi ditolak orang. Saya pernah dulu tinggal di asrama ya,
Satu ketika ada teman saya, mungkin diperhatikan satu teman yang mungkin bajunya kok itu aja begitu ya. Sehingga satu ketika teman ini bawa bungkusan. Dia katakan, ini aku belikan baju untuk kamu. Dia kasih, orang ini menolak. Enggak. Saya lihat orang yang memberi ini kebingungan. Karena dia memang dengan hati yang tulus ingin memberkati orang, tapi orang itu nolak, benar-benar nolak. Saya lihat, aduh. Akhirnya dia seperti kebingungan, saya udah beli ini loh. Saya beli untuk kamu loh. Dia enggak ada alasan, enggak. Waduh. Ini lah namanya udah miskin sombong. Gimana saudara? Saudara pernah nggak memberi ditolak? Enggak. Gimana? Oke. Akhirnya saya lihat kecewa berat orang ini. Tapi oke lah. Saudara mungkin punya pengalaman. Berbuat sesuatu karena fokus pada orang. Akhirnya orang itu sikapnya mengganggu hati saudara, mengganggu perasaan saudara. Kok nggak berterima kasih sih? Kok nggak ini sih? Kok nggak itu sih? Padahal dulu kan saya pernah bantu dia, kok dia lupa sih? Nah coba lihat. Sekali kita kembali pada hati. Sepenuh hati. Karena itu Tuhan katakan sepenuh hati kepada Tuhan. Artinya apa? Apapun kita kerjakan itu harus fokus 100% untuk Tuhan. Enggak ada iming-iming yang lain, saudara. Fokus saya Tuhan. Tuhan. Ada 3 alasan. Mengapa Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu kerjakan, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Alasan yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-17 tadi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Saya kutip kata mengucap syukur. Artinya apa? Aku melakukan apapun, baik dengan perkataan atau perbuatan, sebagai ucapan syukurku pada Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena saya melakukan sebagai ucapan syukur, maka saya lakukan segenap hati. Ucapan syukur sama Tuhan. Saya kira, saudara setuju kalau saya katakan terlalu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur pada Tuhan. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur pada Tuhan. Saya dulu waktu di sekolah Alkitab ya, biasa di sekolah Alkitab itu kan kita juga belajar berkhotbah. Satu ketika ada teman, ketika giliran dia berkhotbah itu, orangnya sangat sederhana karena memang ya kita juga melihat kan di sekolah Alkitab, hidup di asrama, kita tahu orang ini seperti apa. Memang orangnya ya mungkin ya hidup sangat-sangat sederhana lah dalam segala hal. Dia kasih satu ilustrasi waktu itu untuk menggambarkan kasih Tuhan sama dia. Dia katakan begini, saudara tahu saya membeli sabun Gift. Karena saya beli sabun Gift itu, saya sengaja beli karena dalam bungkusnya ada tulisan jika Anda beruntung, Anda akan mendapatkan sebuah cincin dalam sabun. Wow. Jadi dia saudara di samping, jadi motifnya di double. Beli sabun untuk mandi, tapi berharap-harap juga ada cincin. Sehingga dia katakan saya gunakan sabun dengan sangat hati-hati. Supaya kalau ada cincinnya nggak jatuh. Jadi setidaknya dia pakai sampai hati-hati. Tapi dia bilang saya kecewa, sampai sabun itu tipis, nggak ada cincin di dalamnya. Akhirnya saya banting sabun itu, saya pijak. Saya kecewa dengan sabun itu karena dia tidak berikan saya cincin. Tapi dia bilang, tapi di kamar mandi tiba-tiba saya merenung, sabun ini sudah membersihkan tubuh saya sekian lama. Kok tega-teganya saya pijak-pijak dia. Akhirnya saya ambil lagi sabun itu, saya buat lagi utuh, saya simpan lagi. Saya berterima kasih pada dia.
Saudara-saudara, dia katakan begini, sering kita sama Tuhan seperti itu. Sekian lama Tuhan menolong dan memberkati kita. Hanya satu permintaan belum dijawab Tuhan, kita marah sama Tuhan. Bagi saya itu sederhana, tapi tajam menusuk hati saya, saudara. Kembali di sini, apakah sudah kekurangan alasan mengucap syukur pada Tuhan? Karena itu saudara, buat apapun itu sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini ucapan syukur saya pada Tuhan. Ucapan syukurku kepada Tuhan. Karena itu untuk Tuhan maka aku lakukan segenap hati. Dosen saya dulu selalu mengajar seperti ini. Kalau engkau mengaku dia sebagai Tuhan, dia layak menerima yang terbaik dari hidupmu. Tidak kurang dari yang terbaik. Kalau engkau mengaku dia sebagai Tuhan. Dan dia katakan kalau engkau setengah hati, berarti engkau enggak sepenuh hati mengaku dia sebagai Tuhan. Amin, saudara. Hidup ini, mari kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Sehingga ketika kita berkata-kata pun, kita tahu ini sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Sehingga kata-kata saya kata-kata yang memberkati orang lain. Bukan yang menghina, bukan yang mengejek, bukan yang merendahkan. Karena ini perkataan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saya berbuat sesuatu, ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Sepenuh hati. Supaya bisa sepenuh hati. Kalau bukan untuk Tuhan, sekali lagi, ini yang membuat kita akhirnya setengah hati. Mengapa kita tidak hidup sepenuh hati? Karena fokus kita manusia, si A, si B, si C. Selalu kita bilang, iya kalau, iya kalau, iya kalau. Ucapan syukur pada Tuhan. Ucapan syukur pada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita hamba. Kristus Tuhan kita. Dan Dia yang memberikan upah. Mengapa kita perlu dengan segenap hati lakukan untuk Tuhan? Karena upah kita dari Tuhan. Rugi kalau kita berharap upah dari manusia, saudara. Manusia memberi upah itu hitungannya jelas. Selalu disesuaikan dengan kinerja kita, betul? Dia memberi upah, manusia memberi upah sesuai dengan apa yang kita berikan. Maka dibalas dengan ada istilah balas budi misalnya. Budi kan dibalas cuma satu kali. Orang mengatakan utang kan cuma dibayar satu kali. Saya utang budi sama kamu. Kan utang cuma dibayar satu kali. Apa perlu berkali-kali? Saudara-saudara, orang gak akan mau. Kan sudah saya lunasi. Kamu pernah tolong saya udah tolong kamu. Kan selesai. Kok setiap kamu susah minta bantuan sama saya kan katanya. Hanya orang katakan, loh utang sekali loh dibayar. Gak berkali-kali. Saya kan gak pakai nyicil, bayar cash loh. Saudara-saudara, ini kalau manusia, saudara. Dan manusia hitungannya jelas. Tapi kalau upah dari Tuhan, ini gak bisa dihitung dengan angka. Saudara tahu konsep Tuhan, itu konsep menabur dan menuai dalam memberi upah. Apapun yang kamu tabur akan kamu tuai. Saudara tahu prinsip tabur tuai dalam pertanian. Satu biji jagung ditanam, apakah cuma satu biji dia keluar? Halo? Pernah saudara lihat orang tanam jagung, puji Tuhan jagung saya sudah, tapi ompong cuma plek sebiji aja. Nunggu 4 bulan cuma sebiji plek. Dan dia kata, puji Tuhan saya punya jagung. Saya kira dia akan ngamuk, dia babat itu semua jagung. Saudara lihat satu biji jagung, tapi tungkulnya penuh dengan jagung berapa ratus biji itu. Itu istilah tabur tuai, yang kita tabur kita tuai itu ratusan kali lipat. Bahkan Yesus mengatakan berbuah itu 160 minimal 30. Itu kalau Tuhan memberi upah. Itu baru dari segi kuantitasnya, saudara. Belum lagi Tuhan mengatakan, aku akan memberkati keturunanmu sampai keturunan yang keberapa? Saudara lihat. Jadi kalau kita lakukan untuk Tuhan, upah kita itu
Baik dari segi jumlah nggak terhitung, dari segi waktu juga sampai generasi berikutnya. Karena Tuhan katakan, yuk lakukan untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak memberi upah. Tuhan itu Tuhanmu, kamu itu hambanya. Jadi kalau kita fokus lakukan untuk Tuhan, kita itu Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi upah. Tapi kalau kita lakukan untuk manusia, sekali dibalas selesai. Tentu kita nggak mau seperti itu, saudara. Nggak mau. Saudara-saudara, tadi pagi saya bercerita, bapak saya dulu pedagang. Pedagang, waktu dia pedagang ya hidup kita lumayan lah. Jadi di tebing itu dulu nggak ada yang nggak kenal dengan bapak saya, seorang pedagang gitu ya, pedagang beras, tanaman-tanaman inilah hijau palawija begitu, kemudian juga ikan-ikan tawar itu bapak saya yang kuasai di tebing itu. Jadi orang-orang yang hidup 60-an sampai 70 itu nggak ada yang nggak kenal sama bapak saya. Tapi tahun 74 saudara, dia putuskan dia tinggalin semua pergi sekolah Alkitab. Wow, kita goncang. Anaknya 11 saudara. Abang saya pas baru mau kuliah ke Jakarta. Karena saudara tahu, dagang ditinggalin begitu aja jadi pendeta. Pendeta kan hidupnya ya puji Tuhan. Kalau pedagang kan semakin giat dia berdagang kan, ya untung semakin banyak kan begitu. Begitu ini, saya waktu itu baru kelas 4 SD. Saya nggak begitu paham, tapi belakangan saya baru tahu kakak-kakak saya, abang saya semua itu protes. Bayangin abang saya kuliah, mau pakai apa kuliah kan begitu. Bapak saya cuma simple, Tuhan pasti cukupkan. Bahkan ke saya pernah bapak saya bilang, kau lebih bangga mana, anak pedagang atau anak pendeta? Saya bilang anak pedagang, kok anak pedagang? Anak pendeta lah. Nah coba dipengaruhi lagi saya. Iya. Tapi kan kita mengukurnya dengan apa? Finansial, dengan materi. Tapi saudara, belakangan saya baru melihat, akhirnya bapak kami itu punya waktu banyak dengan kami, antar jemput sekolah dan sebagainya, menanamkan nilai-nilai kepada kami, memberikan nasihat, mulai berkumpul banyak dengan kami. Kami baru rasakan sampai hari ini. Ternyata langkah bapak kami itu adalah langkah menabur. Menabur. Diinvestasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, menjadi pendeta. Dan puji Tuhan, saudara, sering saya katakan sama saudara-saudara saya, kita ini sebenarnya nggak buat apa-apa loh. Kita sedang menuai aja yang bapak kita tabur. Makanya saya bilang hemat dikit supaya cucu kita bisa kebagian. Itu istilah saya. Tapi saudara coba lihat, Abraham, dia menabur. Di zaman dia memang jadi orang kaya, tapi kan janji Tuhan bagi dia menjadi bangsa besar belum kesampaian, betul? Ke Ishak belum juga, ke Yakub baru terpenuhi. Betul? Ini prinsip Alkitab, saudara. Tuhan selalu mengajak kita berpikir jangka panjang. Sementara kita selalu berpikir jangka pendek, saudara. Tuhan selalu memberi upah yang sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena itu Paulus mengatakan, hey, apapun juga kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Amin, saudara? Katakan kepada dirimu, manusia gak mampu mengupah saya, yang mampu hanya Tuhan. Tapi saudara, tidak berarti kalau saudara jadi pegawai, saudara menolak upah. Jangan salahkan saya. Wah, ini pendeta khotbah upah saya dari Tuhan. Ketika saudara dikasih amplop gaji, saya kembalikan, saya gak mau diupah manusia, saya ingin upah dari Tuhan. Bukan itu maksud saya. Ini masalah motivasi. Oke. Halo, kadang-kadang orang terlalu polos, saudara. Oh, saya nggak mau terima upah. Terus kembalikan semuanya. Terus saudara makan pakai apa? Terus akhirnya ke gereja. Pak, saya tolak upah saya, tapi saya nggak punya beras. Wow, ini masalah motivasi. Apapun yang kita kerja, karena Tuhan juga pakai orang lain kan, untuk memberkati kita. Amin, saudara. Ini, saudara tolong pahami. Dan kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan baik perkataan atau perbuatan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Karena setiap orang bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang muka.
Kenapa Alkitab mengatakan seperti itu? Seringkali saudara yang membuat kita terhalang atau setengah hati berbuat yang baik adalah karena kita fokus pada orang. Orang ini pernah menyakiti saya. Wah, orang ini pernah mengecewakan saya. Orang ini pernah nggak menghargai saya. Sekarang lagi susah dia minta bantuan saya. Akhirnya kita tawar hati. Betul nggak? Ini jadi persoalan. Tetapi Alkitab ingin itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita menghakimi dia, bukan urusan kita menghukum dia. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya adalah saya lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kamu. Sebab kalau kita lakukan hanya karena dia, kita terganggu, saudara. Betul? Kita terganggu. Mungkin saudara katakan, nggak mudah. Memang nggak mudah, namanya juga masalah hati. Sepenuh hati. Ingat loh, Alkitab mengatakan begini. Apapun juga kamu kerjakan, kalau kamu lakukan untuk manusia, maka upahmu dari manusia. Tapi kalau kamu lakukan untuk Tuhan, maka upahmu dari Tuhan. Walaupun orang gak menghargai engkau, tapi Tuhan. Masalah orang itu tugas Tuhan. Kita gak punya hak menghakimi. Itu kata Alkitab. Tuhan yang berhak menghakimi. Bahkan saudara tahu konsep Alkitab sebenarnya, saya coba renungkan secara filosofinya saudara. Kenapa Tuhan katakan, kamu jangan menghakimi, penghakiman itu hakku. Karena kita nggak pintar jadi hakim, saudara. Artinya juga begini, saudara. Katakan orang bersalah sama saya, hakimi dia, saya hukum dia. Memang saya bisa hukum apa, saudara? Apa yang bisa saya hukum untuk dia? Saya nggak bisa buat apa-apa, karena kita juga punya hukum, betul? Tetapi kalau serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa buat apapun untuk orang itu. Sehingga saya pernah berpikir begini, hati-hati loh ketika kamu bersalah pada seseorang dan orang itu secepatnya mengampuni engkau, hati-hati loh. Itu sama dengan dia menyerahkan masalah sama Tuhan. Setuju gak dengan saya? Jadi kalau orang tiba-tiba yang engkau sakiti, tiba-tiba mengatakan gak apa-apa, saya doain supaya kamu diberkati Tuhan. Artinya apa? Dia sudah naik banding sama Tuhan. Tunggu hukuman Tuhan. Loh, salah saya katakan. Sama ketika engkau mengampuni orang, engkau sedang banding sama Tuhan. Kalau di pengadilan kan yang bisa banding, bisa jaksa, bisa tersangka. Kan gitu kan? Terdakwa, ya kan? Nah, saudara di posisi mana? Hati-hati loh. Oleh karena itu saudara, ketika engkau mengampuni seseorang, itu engkau sedang melimpahkan kasusnya sama Tuhan. Dan engkau gak lagi terganggu, tinggal tunggu putusan Tuhan. Engkau tenang. Sekali lagi, setiap orang Tuhan tidak memandang muka. Ini yang Tuhan katakan, masalah orang itu urusanku. Yang penting bagaimana engkau dengan aku. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.